Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah adalah anugerah luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang terpilih sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan atas keimanan dan ketakwaan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikut 7 ciri orang yang mendapatkan karomah, yaitu: yang pertama, tidak mengeluh saat merasa sakit. Mereka menerima segala ujian, termasuk rasa sakit, dengan sabar dan ikhlas. Mereka memahami bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya, seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang berbahagia, mereka juga menyadari bahwa kesabaran dalam menghadapi sakit adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan derajat mereka di sisinya. Dengan demikian, mereka tidak hanya menerima sakit sebagai ujian, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meraih pahala dan ridho Allah. Yang kedua, hatinya mudah untuk menangis. Mereka memiliki hati yang lembut dan mudah tersentuh oleh hal-hal yang mengingatkan mereka pada kebesaran Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka: mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadits riwayat Tirmidzi. Mereka seringkali menangis saat mendengar ayat-ayat Al-Quran, mengingat dosa-dosa mereka, atau ketika merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Tangisan mereka adalah tanda ketulusan hati dan ketakwaan yang mendalam. Mereka merasa rendah diri di hadapan Allah dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri serta mendekatkan diri kepadanya. Tangisan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman yang membuat hati mereka selalu terhubung dengan Allah. Yang ketiga, tidak pernah risau masalah rezeki, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang mendapatkan karomah memiliki keyakinan yang kuat bahwa rezeki mereka sudah diatur oleh Allah. Mereka tidak pernah merasa khawatir tentang rezeki, karena percaya bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki, bahwa Allah akan selalu mencukupi kebutuhan mereka, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Saudaraku, mereka tenang dan tidak mudah tergoda oleh kekhawatiran duniawi. Mereka juga memahami bahwa rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga kesehatan, ilmu, dan kebahagiaan, serta selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Berikutnya 4. Tak memiliki dendam terpendam dalam hati, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Saudaraku, hati mereka bersih dari dendam dan kebencian, selalu memaafkan dan berusaha menjaga hubungan baik dengan sesama. Mereka memahami bahwa memaafkan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, tetapi juga mendapatkan ketenangan batin dan kedamaian. Mereka selalu berusaha untuk tidak menyimpan dendam, karena mereka tahu bahwa dendam hanya akan merusak hati dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Mereka meneladani sifat pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Mereka mampu menjaga hubungan baik dengan sesama, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan mendapatkan ridho Allah. Yang terakhir, ketika makan, tak ingin sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan untuk 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang, dan makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Hadits
Hadits riwayat Muslim. Mereka lebih suka berbagi makanan dengan orang lain, menunjukkan sifat dermawan dan kebersamaan, bahwa berbagi makanan adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mempererat tali silaturahmi. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik orang lain, tetapi juga menyebarkan kasih sayang dan kebahagiaan. Mereka percaya bahwa dengan berbagi, rezeki mereka akan semakin berkah dan bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa berbagi makanan adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mereka selalu berusaha untuk tidak makan sendirian dan mengajak orang lain untuk menikmati rezeki bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang mendapatkan karomah. Berikanlah kami kekuatan iman dan ketakwaan, serta jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang Engkau benci. Limpahkanlah kepada kami kesabaran dalam menghadapi setiap ujian, keikhlasan dalam menjalani setiap takdir, dan keteguhan hati dalam menjalankan perintah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami hati yang bersih, yang selalu memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu dan senantiasa berbagi dengan sesama. Ya Allah, lembutkanlah hati kami agar mudah tersentuh oleh kebesaran-Mu dan selalu menangis karena takut kepadamu. Kabulkanlah doa-doa kami dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang mendapatkan karomah. Berikanlah kami kekuatan iman dan ketakwaan, serta jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang Engkau benci. Limpahkanlah kepada kami kesabaran dalam menghadapi setiap ujian, keikhlasan dalam menjalani setiap takdir, dan keteguhan hati dalam menjalankan perintah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami hati yang bersih, yang selalu memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu dan senantiasa berbagi dengan sesama. Ya Allah, lembutkanlah hati kami agar mudah tersentuh oleh kebesaran-Mu dan selalu menangis karena takut kepadamu. Kabulkanlah doa-doa kami dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang Engkau cintai. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu berbuat baik, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dan senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Robbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik, yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar dan meridhoi setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.